Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam video ini Bapak ingin menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 9 lanjutan mengenai pengembangan literasi, khususnya berkenaan dengan laporan membaca buku secara lisan. Berikut ini beberapa video kontrak membaca dan format umum beberapa siswa yang ditampilkan. Bagi siswa yang belum mengirimkan tugas tersebut karena kesulitan, mudah-mudahan contoh berikut ini bisa dijadikan rujukan. Sambil melihat hasil laporan, membaca buku secara lisan, kontrak umum, kontrak membaca, dan format umum dari teman-temanmu, Bapak mengajak kalian untuk merenungkan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bukit, sungai, gunung, danau, dan lain-lain. Anak-anak, agar memudahkan kalian mendapatkan kembali video-video dari Bapak, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Muhammad Satrio dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan buku yang telah saya baca. Sebelum dimulai, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu format umum bukunya, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah melihat format umumnya, sekarang saya akan menunjukkan bukunya. Nah, seperti ini. Ini adalah buku apa jadinya Keluaran Nasional Geografi Kids yang berisi 8 bab dan 74 subbab. Nah, saya telah membaca buku ini secara keseluruhan, namun yang saya hanya jelaskan yaitu bab 3 dan 3 subbab. Kita mulai ke bab 3 yang bertemakan alam dalam khayalan. Selanjutnya kita mulai bab pertama, yaitu apa jadinya jika dinosaurus tidak punah gara-gara asteroid. Di sini kita dapat melihat efek sampingnya, yaitu burung hilang. Maksud di sini kata bruset. Mungkin kita tidak akan menemukan keanekaragaman luar biasa seperti 10.400 spesies burung yang ada sekarang. Karena jika dinosaurus tidak punah gara-gara asteroid, kemungkinan besar burung-burung kecil akan dimangsa burung-burung besar. Nah, selanjutnya kita yang kedua yaitu Manatagosaurus. Kata Bruset juga, ya mungkin dinosaurus akan menjadi lebih besar dan juga yang lain akan menjadi jauh lebih kecil. Dan yang ketiga selanjutnya kita ke Dino Pintar. Dino Pintar di sini yaitu dinosaurus yang mirip burung onta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Pratama dari kelas 9A. Saya akan mempresentasikan apa yang saya telah baca tentang virus corona. Corona dalam bahasa Latin adalah mahkota, sedangkan virus corona adalah mahkota yang menyerang nafas manusia. Awalnya virus corona muncul di kota Wuhan, Cina. Di kota Wuhan, Cina tersebut telah mencapai 1.500 orang lebih yang terkena virus corona. Virus corona itu dapat menyerang tubuh manusia yang imunitas atau daya tahan tubuhnya lemah, seperti manusia yang lebih dari 60 tahun ke atas, orang yang terkena penyakit paru-paru, orang yang terkena penyakit diabetes, dan lainnya. Dan sampai sekarang virus corona tersebut telah melanda seluruh dunia. Terutama negara Indonesia pun sudah mencapai lebih dari 80.000 orang yang terkena virus corona tersebut. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar penyebaran virus corona
tidak bertambah banyak, akan tetapi masih banyak orang yang tidak mau menuruti aturan yang sudah dibuat pemerintah. Cara kita menghentikan penyebaran virus corona tersebut dengan cara 1. Mencuci tangan memakai sabun, 2. Jaga jarak aman minimal 1 meter, 3. Tidak keluar rumah bila tidak ada pekerjaan yang mendesak, 4. Memakai masker dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febrianti dari kelas 9B, akan menjelaskan buku yang saya baca yang berjudul Bunga Rampai COVID-19, buku kesehatan mandiri untuk sahabat di rumah aja. Nah, buku ini menarik kita baca karena memuat banyak sekali informasi tentang COVID-19, terutama tips pencegahan dan apa saja sih yang kita harus lakukan di rumah saja. Nah, upaya-upayanya dari berbagai aspek. Yang pertama ada kesehatan lingkungan atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak hanya selama kita pandemi COVID-19, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, ada kesehatan mental atau psikologis. Nah, dengan kesehatan mental atau psikologis yang baik, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada tentang keperawatan. Jika kita memiliki gejala atau apapun, kita dapat mengatasinya dengan baik. Dan selanjutnya ada farmasi. Obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priya Zafira di kelas 9C. Saya ingin meringkas tentang buku yang saya baca, yaitu buku Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya Ayah Miskin. Buku ini menceritakan tentang Robert yang memiliki 2 ayah, yaitu ayah kandung dan ayah angkat. Ayah kandungnya merupakan orang miskin, namun berpendidikan tinggi dan memiliki gelar PhD. Sedangkan ayah angkatnya merupakan orang kaya, namun ia hanya menyelesaikan pendidikannya sampai bangku SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Rizky dari kelas 9. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang sudah saya baca yang berjudul Bawang Merah. Bawang Merah Bawang Putih adalah dongeng populer Indonesia yang berasal dari Riau. Kisah ini bercerita mengenai 2 orang gadis cantik, kakak beradik yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda dan bertolak belakang, serta mengenal seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih. Dongeng ini memiliki tema dan pesan moral yang hampir sama dengan dongeng. Bawang Merah dan Bawang Putih ini memiliki tema kebaikan dan kesabaran seseorang. Tokoh dan penokohnya adalah Bawang Putih, gadis sederhana yang baik hati, tekun, rajin, jujur, dan juga ramah. Sedangkan Bawang Merah, gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Alvina Febrianti dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang tugas Indonesia. Di sini saya sudah membaca buku fiksi dengan judul My Wonderful Holiday yang diterbitkan oleh Darmizan tahun 2016. Di buku ini menceritakan 6 orang perempuan yang bersahabat, yaitu Lizzie, tokoh utama dalam buku ini, dan kelima sahabatnya, yaitu Shirley, Cheryl, Sandra, Lisa, dan Sophie. Di buku ini menceritakan tentang kepulangan Sophie, teman lama Lizzie yang berangkat ke Perancis untuk melanjutkan sekolahnya. Dan di buku ini, kepulangan Sophie diceritakan dengan Sophie yang memberikan surat kepada Lizzie tentang kepulangannya ke Indonesia. Setelah Lizzie mendapatkan surat dari Sophie, akhirnya Lizzie pun mengenalkan dan memberitahu Sophie kepada teman-temannya. Dan Lizzie pun memberitahu kepada teman-temannya untuk datang ke pesta es krim yang diadakannya untuk menyambut kepulangan Sophie. Keesokan harinya, Lizzie pun menjemput Sophie di bandara. Sebelumnya, Lizzie pun sudah membuat daftar tempat yang akan mereka kunjungi saat liburan. Dan akhirnya Lizzie pun memberitahu daftar tersebut.
sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang.